Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian bisa mendengar lebih fokus setiap pembelajaran yang ada. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Di sini saya ingin mengambil satu topik, yaitu bagaimana peran orang tua di dalam kedisiplinan anak ya saudara. Kita tahu bahwasanya banyak orang tua yang ingin anaknya sukses, banyak yang ingin anaknya itu berhasil. Kita tahu juga bahwasanya orang tua juga punya banyak mimpi untuk bagaimana mereka mendidik seorang anak ini supaya anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua ya saudara. Kita tahu juga bahwasanya banyak orang tua yang ingin anak-anaknya itu memperoleh pendidikan yang lebih baik lagi gitu. Orang tua juga sangat ingin anak-anaknya itu berhasil bahkan sukses gitu. Nah, pada zaman sekarang saudara, kita tahu bahwasannya generasi zaman sekarang ini berbeda dengan generasi zaman dahulu ya. Dan banyak juga saudara kita dapati setiap anak ini jauh sangat berbeda dengan anak-anak zaman dahulu gitu. Yang boleh saya ilustrasikan saudara, ketika anak-anak ini berada di lingkungan luar dengan ketika anak-anak ini berada di dalam rumah gitu, sangat berbeda karakternya ya saudara. Jadi bagaimana peran orang tua ini di dalam mendidik anak? Dan pada akhir-akhir ini banyak sekali orang tua yang hanya ingin mendidik anaknya itu. Banyak orang tua yang berpikir bahwasanya cara mendidik anak ini ya itu urusan setiap guru lah. Karena orang tua ini banyak juga saudara yang berpikir biarlah saya sekolahkan anak-anak ini gitu. Kalau urusan mendidik di rumah itu memang bukan urusan saya gitu. Mungkin banyak orang tua yang berpikir seperti itu ya saudara. Jadi apa yang boleh saya definisikan di sini saudara, banyak sekali orang tua yang memiliki pandangan seperti itu ya. Dimana orang tua berpikir dengan menyekolahkan anak bahkan sampai tinggi-tinggi, ya itu saya sudah merasa anak ini berhasil gitu. Tetapi tidak ya saudara. Tetapi tidak. Karena apa? Karena peran orang tua itu sangat penting ketika anak ini berada di tengah-tengah keluarga gitu. Di tengah-tengah keluarga, orang tua itu memiliki peran yang sangat penting. Makanya dibilang karakter seseorang anak ini dimulai dari kecil sampai masa dia remaja sampai dewasa itu, pertama kali itu karakternya boleh dilihat bagaimana dia ketika berada di lingkungan keluarganya, terutama di rumah ya saudara. Disinilah anak-anak itu boleh dibentuk. Jadi jangan salahkan guru ketika anak-anak kita ini memiliki karakter yang pendiam. Jangan salahkan seorang guru, jangan salahkan guru yang mengajar gitu. Kenapa anak saya ini tidak berubah gitu ya. Jadi hal yang paling utama itu, hal yang paling penting, bagaimana anak ini memiliki karakter yang betul-betul baik gitu, betul-betul menghasilkan buah gitu. Bagaimana? Jangan dulu menghasilkan buah. Jadi kita lihat dulu bagaimana peran orang tua ini dalam mendidik anak di rumah gitu.
terutama di lingkungan keluarga gitu. Bagaimana terutama seorang ayah gitu. Seorang ayah ini harus menjadi panutan bagi setiap anak-anaknya. Bahkan seorang ibu juga harus menjadi panutan bagi seorang anak-anaknya. Bahkan di usia umur 5 tahun, 1 tahun sampai 5 tahun saudara, ketika anak-anak ini mulai bertumbuh gitu, mulai bertumbuh, bahkan ketika kita melihat mereka itu bagaimana pertumbuhan mereka itu dimulai dari orang tua dulu gitu, bukan dimulai dari sekolah. Jadi banyak akhir-akhir ini orang tua ini pengen anaknya ini berhasil gitu, ya hanya biarlah guru yang mengajari gitu. Jadi sekarang ibaratnya orang tua ini sepele gitu. Banyak juga orang tua yang tidak memperhatikan anaknya hanya karena kesibukan gitu, hanya karena pekerjaan, hanya karena aktivitas mereka yang lain gitu. Jadi di masa-masa pertumbuhan anak ini di usia umur kita bilanglah dulu 5 tahun ya, disitulah anak-anak ini mulai mau mengenali gitu bagaimana karakternya. Jadi orang tua ini sangat seharusnya orang tua ini harus berperan penting gitu di dalam proses pertumbuhan anak gitu. Bagaimana supaya anak ini memiliki karakter yang baik, bagaimana supaya anak ini memiliki kedisiplinan, itu dimulai dari rumah dulu ya saudara. Jangan salahkan guru, jangan salahkan sekolah gitu. Kenapa anak saya ini seperti ini gitu, pulang-pulang sekolah mungkin dia nggak ganti baju gitu, tetapi orang tua nggak mengajarkannya gitu. Dimulai dari orang tua dulu gitu. Jadi banyak sekarang orang tua yang keliru saudara. Mereka pengen anaknya seperti ini, mereka pengen anaknya itu bertumbuh dengan baik gitu. Mereka pengen anaknya itu kalau bisa anakku ini seperti anak orang yang di sana gitu. Kalau bisa anakku ini seperti yang di sana, kenapa anak si anu ini boleh seperti ini tetapi anak saya tidak gitu. Jadi apa yang boleh saya definisikan di sini? Jadi orang tua itu harus berperan penting di dalam kedisiplinan anak gitu. Bagaimana peran orang tua di dalam mendidik anak gitu. Jadi itulah saudara, apa yang boleh saya simpulkan di sini? Anak itu pada usia 5 tahun, bahkan 2 tahun sampai 5 tahun, disitulah masa-masa pertumbuhannya gitu. Jadi kalau apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan gitu, bahkan di rumah, itu yang akan ditiru seorang anak gitu, bahkan di usia umur 2 tahun sampai 5 tahun gitu. Jadi di masa-masa ini orang tua harus betul-betul mendidik anak ini dengan baik gitu. Harus betul-betul mengajari anak-anak ini dengan baik gitu. Jangan kita ucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Kita belajar ya tentang firman Tuhan ya, bahwasanya anak-anak itu dalam firman Tuhan dikatakan biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halangi mereka. Itu kan firman Tuhan. Jadi Tuhan mau setiap orang tua itu membawa anak-anak ini untuk tinggal di dalam Tuhan. Setiap orang tua ini harus berperan gitu, harus betul-betul berperan aktif di dalam pertumbuhan anak ini. Kita bawa anak-anak ini untuk mengenal Tuhan gitu. Kita harus bawa anak-anak ini untuk bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Bagaimana mereka memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, dimulai dari kita dulu gitu. Kalau kita mungkin sebagai orang tua gagal, mungkin kita orang tua yang tidak hidup di dalam Tuhan gitu, tapi kita percaya sama Tuhan gitu, tapi kita rindu anak kita ini mengalami Tuhan gitu. Mungkin kita berasal dari orang tua yang tidak berkecukupan gitu, pas-pasan gitu kan, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk membawa anak-anak kita ini hidup di dalam Tuhan gitu. Mungkin kita ini kurang memiliki perhubungan dengan Tuhan gitu,
tetapi kita punya kerinduan gitu supaya anak-anak kita ini boleh mengenal Tuhan gitu. Tetapi itu harus dimulai dari kita dahulu ya, dimulai dari orang tua dahulu gitu. Jadi orang tua harus betul-betul mendidik anak ini, bahkan terutama di rumah, di dalam keluarga gitu, di lingkungan rumah dahulu mereka harus mendidik anak ini supaya anak-anak ini keluar, mereka memberikan dampak yang baik, memberikan dampak yang positif ya. Memang dikatakan di dalam firman Tuhan itu dikatakan di situ anak-anak harus menghormati orang tua, anak-anak juga harus tunduk terhadap orang tua gitu. Tetapi bukan berarti ketika besar nanti orang tua, cara menghormati orang tua itu bukan berarti anak-anak ini memenuhi kebutuhan orang tua gitu. Banyak sekali sekarang ya saudara, bahkan dikatakan seorang ayah, seorang bapak gitu ya. Seorang bapak itu memiliki peran penting gitu di dalam perkembangan anak gitu. Jadi apa yang menjadi peran seorang bapak di dalam mendidik, bahkan peran bapak di dalam pertumbuhan anak ini. Jadi seorang ayah itu ataupun bapak di dalam rumah, di dalam lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting gitu. Jadi apa yang menjadi peran seorang bapak? Yaitu memenuhi keperluan anak gitu. Apalagi yang menjadi peran seorang bapak, ya harus mengasihi seorang anak gitu. Dalam firman Tuhan dikatakan seorang bapak itu boleh menegur seorang anak, tetapi jangan sampai jangan sampai seorang anak ini disakiti gitu, bahkan dilukai gitu fisiknya. Kita nggak boleh ya. Di dalam firman Tuhan ada itu dikatakan seorang ayah itu boleh mengajar seorang anak gitu, tetapi jangan sampai anak ini menimbulkan duka cita gitu. Jangan sampai anak ini sampai meninggal. Nggak mungkin sampai menghajar anak ini. Bahkan dikatakan seorang bapak itu tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya. Pasti seorang bapak itu akan memberikan apa ketika menegur anak. Jadi dikatakan di sini seorang bapak itu berperan penting menegur dengan kasih gitu kepada seorang anak gitu. Jadi itulah yang menjadi peran seorang bapak ya. Seorang bapak itu harus berperan penting di dalam memenuhi keperluan anak gitu. Bagaimana menyekolahkan dia, apa yang dia mau gitu. Mungkin banyak orang tua gitu yang gampang gitu memberi apa yang anak-anak mau gitu. Ketika anaknya menginginkan sebuah mobil-mobilan mungkin ataupun barang yang mungkin dia sukai gitu, seorang bapak ataupun orang tua mungkin banyak yang langsung memberikan gitu ya. Tetapi bagaimana supaya melatih mereka, mendidik mereka untuk memperoleh sesuatu itu tidak mudah gitu. Bahkan kita harus tahu betul gitu, apakah itu menjadi kebutuhan dia ataupun kepentingan dia. Jadi seorang bapak itu harus betul-betul mengetahui apa yang menjadi keperluan anak gitu. Gak boleh kita itu sesuka hati memberikannya gitu. Kita harus betul-betul tahu apakah dia itu memang sesuai untuk dia gitu. Gak mungkin kan pada masa di usianya yang 5 tahun dia langsung mau beli mobil gitu. Jadi itu kan sangat tidak mustahil ya, sedangkan dia masih kecil gitu. Jadi seorang bapak gitu, orang tua itu harus betul-betul tahu di dalam memenuhi keperluan anak gitu, kebutuhan anak gitu. Jadi seorang ibu, apa yang menjadi peran seorang ibu di dalam rumah tangga? Jadi seorang ibu ini harus mengasihi anaknya gitu, harus memperhatikan anaknya betul-betul, harus mengetahui apa yang menjadi keperluan anak, juga merawat anak, mengasihi makan dia, menyekolahkan dia. Dan seorang ibu ini seorang ibu harus
sangat-sangat penting gitu menjadi tiang doa di dalam sebuah rumah tangga gitu. Seorang ibu ini harus betul-betul membawa anak ini ke gereja gitu kalau dibilang. Bawa anak-anak ini ke sekolah minggu, betul-betul memperhatikan anak ini apa yang ia lakukan gitu. Seorang ibu harus memiliki inisiatif gitu. Seorang ibu harus betul-betul berperan penting menjadikan anak itu seperti sahabatnya sendiri gitu. Apalagi kalau anak ini perempuan ya. Banyak sekarang itu kalau anaknya lahir perempuan gitu, dia menjadikan sahabatnya ini seperti putri kecil gitu yang sangat dikasihinya gitu. Jadi karakter seorang ibu itu harus penting ya. Bahkan seorang ibu harus membawa doanya, menaikkan doa untuk anaknya, bahkan rumah tangganya gitu. Jadi disinilah yang saya mau jelaskan bahwasanya orang tua itu memiliki peran yang penting gitu di dalam mendidik anak. Bukan hanya seorang guru saja yang memiliki peran penting di dalam mendidik anak, tetapi di dalam lingkungan rumah tangga gitu. Orang tua, ayah dan ibu harus memiliki peran yang penting dalam mendidik anak gitu. Bahkan kedisiplinan anak gitu. Bagaimana anak kita ini di luar sana akan nampak bagaimana orang tua itu mendidik mereka di dalam rumah gitu. Jadi kita harus betul-betul sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana pertumbuhan anak, perkembangan seorang anak ini. Jadi saya juga belajar ya, meskipun saya belum menikah, tetapi saya juga rindu suatu hari nanti kalau saya punya anak, saya harus betul-betul memperhatikan pertumbuhannya bagaimana gitu. Dan saya juga harus memiliki inisiatif, harus memiliki pola pikir yang betul-betul bagaimana supaya anak kita ini boleh bertumbuh dengan mengenal Tuhan gitu. Jadi jangan sampai anak-anak ini hidup di luar, lari dari Tuhan gitu ya. Banyak anak-anak sekarang, bahkan karakter anak-anak generasi zaman Z sekarang kalau kita perhatikan sudah berbeda dengan anak-anak zaman dahulu. Jadi zaman sekarang ini banyak anak-anak itu yang lebih mempedulikan gadget ya. Bahkan orang tua ini sering menyuruh, "Hei, apa kan dulu kompor gas itu, matikan dulu." Hanya itu sajanya dibilang. Tapi anak ini ketika main gadget, main HP, dia langsung marah gitu. Bahkan orang tuanya hanya memerintahkan dia itu hal kecil saja, matikan dulu kompor gas itu gitu. Tapi dia langsung merengut gitu ya. Bahkan zaman sekarang juga kalau kita lihat banyak anak yang membunuh orang tuanya hanya karena HP saja ya, hanya karena dia memerlukan HP gitu ya. Orang tua ini tidak memenuhi kebutuhannya, keperluannya gitu. Dia menginginkan handphone, tetapi orang tua ini belum bisa memenuhi itu apa yang anak ini inginkan gitu, sehingga anak ini sifatnya menjadi tantrum ya, kalau dibilang menjadi histeris gitu. Itu karena apa? Karena perkembangan zaman sekarang, saudara. Jadi kalau kita perhatikan zaman sekarang ini memang gimana ya, zaman sekarang ini sudah berbeda dengan zaman dahulu, saudara. Zaman dahulu kalau dilihat bapaknya itu bawa kayu rotan, anaknya udah sembunyi itu. Tapi zaman sekarang tidak ada lagi seperti itu, saudara. Jadi di zaman inilah kita harus betul-betul memperhatikan pertumbuhan, bahkan perkembangan anak itu seperti apa gitu. Dimulai dari kecil gitu, bagaimana kita mendidiknya gitu. Mungkin di usia 2 tahun dia mungkin belum bisa menggunakan handphone gitu. Jadi kita nggak usah kasih handphone gitu. Kita nggak usah kasih handphone kalau memang dia belum boleh pegang handphone gitu. Jadi kita pun orang tua ini harus betul-betul bagaimana kita betul-betul menggunakan handphone kita. Anak akan memperhatikan gitu. Bahkan kesibukan kita juga anak akan memperhatikan gitu. Jadi jangan kita tinggalkan anak kita gitu
hanya demi kesibukan kita gitu. Karena karakter pertumbuhan anak itu sangat-sangat penting gitu daripada kesibukan kita yang lain. Karena ketika kita memperhatikan anak, ketika kita mendidik anak kita ini dengan baik, anak kita ini akan bertumbuh menjadi apa, saudara? Kalau kita perhatikan anak kita ini, kalau kita perhatikan tumbuh kembangnya, kalau kita ajari dia, bahkan kita ajari dulu dia membaca firman gitu, kita sama-sama gitu membawa anak kita ini berdoa, membaca firman gitu, pasti anak-anak ini akan bertumbuh besar menjadi apa, pribadi yang mengenal Tuhan gitu. Jadi saya juga merindukan seperti itu ya, meskipun saya belum menikah, tetapi itulah yang harus kita perhatikan. Di zaman sekarang ini banyak anak-anak yang membangkang dengan orang tuanya gitu, banyak anak-anak yang sudah tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang tua gitu. Itu karena apa, saudara? Dimulai dari kita dulu, orang tua gitu, bagaimana kita memperhatikan pertumbuhan anak ini gitu. Jadi jangan kita lalai gitu sebagai orang tua gitu, dan sebagai seorang anak pun gitu, sebagai anak zaman sekarang ini ya harus betul-betul di zaman generasi Z ini memang kita nggak bisa pungkiri ya, banyak anak-anak yang udah mengikuti zaman sekarang gitu. Jadi kalau kita biarkan anak-anak itu bebas, kita biarkan anak-anak itu mengikuti perkembangan, boleh, bukan tidak boleh, tetapi harus memiliki dampak yang baik gitu. Jadi itulah menjadi peran orang tua ini. Jadi jangan salahkan seorang guru ketika anak ini tidak bisa menjadi baik gitu, tidak bisa menjadi contoh yang baik gitu. Tetapi dimulai dari orang tua dulu di rumah gitu. Jadi jangan salahkan guru hanya mengajari mereka berapa jam saja, 12 jam saja satu hari gitu. Karena orang tua dalam satu hari, bahkan selamanya gitu, setiap hari orang tua yang dekat dengan seorang anak, bukan guru paling hanya beberapa jam saja gitu, bisa meluangkan waktunya. Tetapi orang tua ini, ayah dan ibu ini harus betul-betul meluangkan waktunya gitu, harus betul-betul memperhatikan anak ini, karena waktu mereka itu ya sama-samanya setiap harinya, bahkan tiap menit, tiap detiknya bersama-sama dengan anak di rumah gitu. Jadi harus betul-betul memperhatikan anak ini, kemana dia pergi, mau kemana dia, kita harus menemaninya. Jadi itu saja saudara yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.